Oke, lanjut untuk materi selanjutnya LO6 saya split karena agar nggak terlalu panjang videonya ya, karena masih ada dua materi yaitu LO6 dan LO7. LO6 probabilitas menggunakan teorema Bayes ya. Jadi Bayes ini eh, sebenarnya semua jenis probabilitas mungkin muncul sih kalau kita penggunaannya jangka pendek dalam soal-soal apa namanya CPNS atau soal TPA lainnya gitu ya. Teorema Bayes ini juga sering digunakan dalam penyelesaian masalah. Nah, bagaimana penggunaan teorema Bayes ini? Yang pertama adalah, jadi ceritanya tuh pada abad ke-18 sebenarnya teorema Bayes atau teori dari Bayes ini muncul ketika ada pendeta bernama Thomas Bayes ini merenungkan pertanyaan apakah Tuhan tuh benar-benar ada gitu ya, karena uh, Pak Thomas ini adalah orang yang suka dengan matematika, maka dia berusaha untuk mengembangkan rumus ya sampai pada kemungkinan bahwa Tuhan memang ada berdasarkan bukti yang tersedia baginya di bumi. Jadi dia mematematikakan Tuhan, keberadaan Tuhan gitu ya. Oke, jadi dari dasar itulah muncul teorema Bayes gitu ya, probability-nya. Nah, jadi si Bayes ini muncul tapi bukan pure dari Thomas Bayes, tapi disempurnakan oleh Pierre Simon. Dia memberinya nama teorema Bayes. Ya, rumusnya adalah sebagai berikut ya. P kejadian A yang bersyarat dari B sama dengan PA plus B bersyarat A gitu ya. Dibagi dengan PA kali PBA1 plus PA2 kali PBA2. Nah, ini maksudnya gimana? Coba dipahami dulu. Nah, penjelasan dari keterangan AI dan A1, A2 itu adalah di buku, ada di halaman 157 ya, kalau yang di atas ini di PDF-nya. Jadi, asumsikan bahwa rumus dari P57 ini adalah peristiwa A1 dan A2 ini mutually eksklusif dan collectively exhaustive gitu ya. Jadi mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Jadi artinya A1 dan A2 ini komplement. Jadi A1 dan A2 itu sama dengan probabilitasnya 1 gitu ya. Nah, nanti kita lihat penggunaannya. Jadi kalau A1-nya 0,05, nanti A2-nya 0,95 gitu loh. Jadi A1 tuh di-split jadi A1 dan A2. Ya, gitu ya. Bisa either A1 atau peristiwa A2. Oke. Itu rumusnya dari penjelasan di teorema Bayes. Nah, sekarang kita ke rumus soalnya, contoh soalnya. Oke, jadi misalkan 5% dari populasi di Yumen, negara fiksi dunia ketiga, memiliki penyakit yang khas di negara tersebut. A menunjuk pada event atau peristiwa yang mengidap penyakit. Dan A2, ini kayaknya A1 deh. Nah, ini sorry ya, ini A1. A1 tuh mengidap penyakit, tadi kan komplement ya. A2 ini tidak, jadi tidak mengidap penyakit. Dengan demikian kita tahu bahwa jika kita memilih seseorang dari Umen secara acak, probabilitas individu tersebut mengidap penyakit adalah 5%. Oke, karena 5% memiliki penyakit. Maka 0,05 ini disebut probabilitas prior. Ya, prior probability karena probabilitas ini diberikan sebelum data empiris diperoleh. Nah, oleh karena itu probabilitas sebelumnya seseorang tidak terkena penyakit adalah 95%. Selisihnya 1-0,05. Oke. Nah, kalau posterior probability, jadi sebelum empiris itu sebelum dilakukan investigasi lebih lanjut lagi. Jadi probabilitas posterior ini adalah ketika probabilitas yang direvisi karena berdasarkan adanya informasi tambahan. Jadi penjelasan selanjutnya adalah ada teknik diagnostik untuk mendeteksi penyakit tersebut, but itu nggak terlalu akurat gitu ya. Peristiwa B merupakan event peristiwa untuk tes show
test shows the disease is present. Jadi adanya pengetesan terhadap penyakit tersebut. Asumsikan bahwa bukti historisnya menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki suatu penyakit, ya, maka probabilitas akan dilakukannya tes pada penyakit tersebut adalah 0,9. Jadi ini data historis. Menggunakan probabilitas yang kondisional, maka peristiwa B terhadap peristiwa A1 tadi yang memiliki penyakit adalah 0,9. Asumsikan bahwa probabilitas 0,15 itu adalah buat seseorang yang sebenarnya memang nggak punya penyakit, tapi akan dilakukan tes. Ya, jadi peristiwa bersyarat untuk A2 adalah 0,15. Jadi bagaimanakah? Mari secara acak kita pilih seseorang dari UMEN dan dilakukan tes. Ya, hasil dari tes tersebut mengindikasikan bahwa penyakit tersebut ada. Bagaimana atau berapakah probabilitas seseorang memiliki penyakit tersebut, gitu ya? Maka kita melihatnya probabilitas tersebut adalah P A1 strip B, gitu ya. Yang diinterpretasikan adalah probabilitas memiliki penyakit dan hasilnya positif. Oke, maka P A1 dan B adalah posterior probability. Jadi caranya menghitung adalah dengan teorema Bayes. Nah, ini jadi kita memasukkan rumus-rumus yang tadi. Memang nggak gampang ya menentukan apakah memang seseorang tersebut memang sakit dan akhirnya memang dites. Karena kemungkinannya itu ada yang misalkan ada yang nggak sakit, gitu ya. Kita nggak tahu ya. Nggak sakit, dites dan ternyata nggak sakit. Ya, dites dan ternyata sakit. Ya, jadi kemungkinannya ini kita lihat dari hal ini. Jadi ini sebenarnya poin yang ini dengan yang ini tuh sama. Oke, plusnya yang ini yang A1 kan berarti yang disease ya, dia sakit dan dites. Kalau yang ini sakit tapi nggak dites. Nah, ini jadi sebenarnya simple punyanya si Bayes ini. Ya, penyebutnya seperti ini, pembilangnya seperti ini. Oke. Nah, nanti silahkan Anda baca dengan detail. Jadi kemungkinan seseorang mengidap penyakit tersebut mengingat dia dites positif, dites dan positif. Jadi ini kayak suatu daerah yang sedang terinfeksi suatu penyakit lah. Kayak sekarang misalkan di Indonesia gitu ya. Dan ini nggak semua di Indonesia, cuma ini terjadi di Indonesia. Probabilitasnya dilakukan tes dan kemungkinan dia memang positif tuh bagaimana menentukan tuh dia sampai kayak gini. Bisa digunakan teori Bayesnya. Oke. Nah, ini contoh soal untuk teorema Bayes. Pabrikan memiliki sejarah panjang tentang ketiga ini. Produsen ponsel membeli microchip yang disebut LS24 dari 3 pemasok, Hall, Scholar, Crawford dan Crawford ya. Jadi ini ada beberapa porsi pembelian di 3 pemasok supplier tersebut. Oke. Pabrikan memiliki sejarah panjang tentang ketiga pemasok tersebut. Jadi ada beberapa persentase dibelinya dari pemasok dan ada persentase komponen yang rusak berdasarkan historis. Nah, ketika chip LS24 tiba dari 3 pemasok, gitu ya. Nah, mereka ditempatkan langsung di tempat sampah dan tidak diperiksa tempat sampah, bin. Jadi ditaruh di satu tempat gitu ya, digabung, tidak diperiksa dan diidentifikasi dulu pemasok yang mana gitu. Nah, akhirnya seorang pekerja tuh ngambil sebuah chip dan dipasang untuk dipasang dan menemukannya rusak gitu loh. Nah, berapa probabilitas bahwa itu peristiwa itu diproduksi oleh Scholar Sales gitu. Jadi
bagaimana probabilitasnya. Nah, diidentifikasi dulu beberapa hal, A1, A2, A3 itu apa, gitu ya. Kemudian A1, probabilitas diproduksi oleh A1 itu berapa, A2 berapa, A3 berapa. Yang B-nya ini ada dua, B1 dan B2, yaitu defektif apa not defektif, ya. Oke, lanjut sampai mana tadi ya? Oke, ini probabilitasnya, maka perhitungannya seperti ini. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah karena ada 3 kemungkinannya, ya, suppliernya ada 3 gitu ya, maka kita bisa melibatkan tiga bawah, yang di bawahnya ada 3 poin. Yang di atasnya adalah A2, A1, dan A2. Kenapa A2? Karena A2 mengasumsikan ini adalah Scholar cells. Karena pertanyaannya adalah ditanyakan Scholar cells. Kalau ditanyakan whole elektronik, ya kamu pakainya yang ini. Oke, gitu ya. Ini latihan soalnya. Terakhir adalah LO7 yang tadinya mau saya split, akhirnya saya masukkan. Maka dari itu nanti nanti LO7 ini PDF-nya nanti saya ganti yang ada di Spada. Nanti kamu download lagi ya. Oke. LO7 menentukan jumlah hasil atau outcome menggunakan prinsip perhitungan. Oke. Jadi kalau LO7 ini lebih kepada, masih ingat deh, kayaknya waktu SMA itu kita ada permutasi dan kombinasi. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, jika jumlah hasil atau outcome yang mungkin dalam eksperimen kecil ini penghitungannya relatif mudah, misalkan 1, 2, kemungkinan tadi ya, kita kalau merancang kemungkinan hasil yang eksperimennya kecil ini lebih mudah. Oke, namun jika ada banyak kemungkinan hasil seperti jumlah gambar, angka, dan untuk eksperimen dengan 10 kali lemparan, maka akan membosankan untuk menghitung semua kemungkinan. Masih ingat ya tabel outcome? Saya bukain. Yes, possible outcome tuh kayak gini. Ya. Terus mana lagi ya? Sebentar. Oke. Nah, mereka bisa memiliki semua gambar, 9 gambar, 2 angka untuk memfasilitasi perhitungan. Kami menjelaskan 3 rumus perkalian, ya. Rumus permutasi dan rumus kombinasi. Jadi jangan disamakan dengan perkalian di bab awal. Coba kita lihat ya. Perkalian yang dimaksud adalah total arrangement-nya. Oke. Rumus perkalian, jika ada M cara untuk melakukan satu hal dan N cara untuk melakukan hal lain, maka M kali N sama dengan total cara untuk melakukannya. Oke. Nah, sebuah dealer, contohnya, sebuah dealer ingin mengiklankan bahwa dengan harga $29.999, Anda akan membeli mobil convertible sedan 2 pintu atau model 4 pintu dengan pilihan Anda antara roda dengan velg atau roda dengan cover. Jadi, saya nggak tahu ya bagaimana cara membahasa Indonesia kan wire wheel covers gitu ya. Solid wheel covers. Jadi, wire wheel covers itu semacam kayak gini ya. Ya, tapi kalau cover tuh rodanya di cover penuh gitu ya, dia nggak kelihatan velg kayak apa ya namanya ya, itulah gitu. Jadi itulah visualnya gitu yang cowok-cowok mungkin lebih tahu. Nah, berdasarkan jumlah model dan cover roda, berapa banyak kendaraan berbeda yang dapat ditawarkan kepada dealer gitu ya. Ya, jadi ada 3 jenis pintunya, convertible, 2 door, sama 4 door. Dan ada 2 jenis wheel-nya, wire wheel cover sama solid wheel cover. Oke. Nah, maka dari itu, ini kalau digambarkan kayak gini, ya, ada total arrangement-nya, door-nya ada 3, cover wheel-nya ada 2, maka dikalikannya 6. Maka total possible arrangement-nya adalah 6. Maka banyak kendaraan yang dapat ditawarkan kepada dealer adalah 6. Ditawarkan dealer kepada kita adalah 6 dengan memiliki harga sekian. Oke. Namun misalkan dealer memutuskan untuk menawarkan 8 model dan 6 jenis penutup roda, akan membosankan. Nah, ini perkaliannya. Oke, kemungkinannya.
Oke. Nah, sekarang permutasi. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Jadi kalau permutasi ini penyusunan dua elemen A dan B dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu AB sama BA. Suatu susunan dengan memperhatikan urutan. Atau susunan dari n objek yang berlainan dapat dibedakan dengan permutasi. Banyaknya permutasi dari n objek yang dapat dibedakan adalah R kurang dari sama dengan N. Ini NPR ini dibaca N permutasi dari R. Oke, N itu total objeknya. R adalah jumlah objek yang dipilih. Oke. Oke, pakai faktorial ya, masih ingat ya, N faktorial. Oke. 5 faktor berarti 5, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Masih ingat ya. Permutasi ini ketika susunan ini diperhatikan ya. Jadi dia memperhatikan susunan. Kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan susunan. Jadi AB itu sama dengan BA. Ya, kalau tadi AB atau BA itu beda. Oke. Nah, ini contohnya ini ya. Oke. Silakan dibaca dulu. Nah, ini misalkan Fast Media Company memproduksi iklan dengan video iklan dengan durasi 1 menit. Pada proses produksi ada 8 video yang berbeda yang dibuat gitu ya. Untuk membuat 1 menit advertisement, mereka hanya bisa memilih 3 dari 8 segmen. Jadi dibagi 8 segmen, dia cuma bisa milih 3 untuk bikin 1 menit video. Berapa different ways, jadi ada berapa cara yang dapat dilakukan dari 8 video segmen yang dibuat itu untuk memenuhi 3 space pada 1 menit video. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah ada 8 kemungkinan pada first available space in the advertisement, 7 for the second advertisement, and 6 for the third advertisement. Jadi ada kemungkinan di advertisement yang pertama kan berarti ada 8 video. Yang space ruang yang kedua itu bisa digunakan untuk 7 karena yang satu udah dipakai di depan gitu ya. Maka ada sekian kemungkinan. Arrangement-nya, pengaturannya. Maka dari itu dari total 336 different possible arrangement dapat juga menggunakan formula gitu ya. Nah, arrangement itu bisa juga digunakan permutasi itu tadi ya. Oke. 3 space available yaitu NPR. N adalah apa tadi? N objek ya, objeknya ada 8 dikurangi R 3. Oke, karena roomnya 3 jadi totalnya sama ya, jadi maksudnya ini tadi kayak gitu. Nah, sekarang kombinasi dia nggak memperhatikan urutan, jadi artinya ada pemain sepak bola A, B, C, D, E, F, G. E, F, G, ada 7. Nah, itu A, B, C, D, E, F, G itu sama dengan A, C, B, E, F, G, D gitu. Yang penting ada, sama, intinya hasilnya sama. Maka dari itu kita harus menggunakan kombinasi. Bedanya apa? Ada pengali R di depan ini. Kalau tadi hanya mengurang N min R, kalau ini dikalikan R faktorial. Oke, logikanya jumlah kombinasi selalu lebih kecil dari permutasi. Ya. Oke, ini contoh soalnya. Terima kasih. Latihannya adalah yang mana ya? Banyak sekali. Sebentar ya, saya pikir. Oke, kerjakan ini. Nomor 1. Oke, kerjakan 2 dan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kerjakan nomor 8. Oke, 8. Ya. Kerjakan yang gini aja. 41 dan 42. Oke, gitu ya. Nanti silakan kerjakan. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Ini kalau kamu nggak
baca PPT-nya atau bukunya, dipastikan kamu belum begitu paham ya, silahkan dibaca juga soal-soalnya yang ada di buku, dan sedikit penjelasan materi dari saya. Begitu ya, nanti silahkan kalau ada yang bingung ditanyakan, kerjakan. Boleh pakai Excel, boleh pakai Word, boleh di-convert ke PDF, silahkan. Karena ini perkaliannya lumayan simple ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga sehat-sehat ya.